Jangan-jangan yang nyerang-nyerang dan diskusi itu karena nggak tahu, Bang. Iya, iya, iya. Loh, kalau soal MBG dijelaskan secara eksplanasi, misalnya dari hilir ke hulu, apa untungnya bagi ekonomi, bagi ekosistem, pertumbuhan, bagaimana memberdayakan UMKM. Siapa tahu yang nolak-nolak dan anti-anti ini menerima. Karena soal MBG ini per hari ini yang dilihat oleh publik cuma anggaran yang besar, 335 sekian triliun, Bang. Belum ada success story yang menurut saya berimbang, adil untuk menjelaskan betapa MBG itu sukses. Satu contoh, Bang. Satu dapur kira-kira itu bisa berapa tenaga kerja yang disedot? 100, oke. Yang kedua ini, Bang, yang paling penting, bahwa pasar-pasar tradisional, kantin-kantin sekolah merasa terbantu. Jadi petani-petani sawit, sayur, kemudian peternak ayam, ini semakin bermunculan di mana-mana di daerah. Kalau dari A sampai Z ini diceritakan secara terbuka, jangan-jangan yang nyinyir-nyinyir, anti-anti, cocok ini Pak Presiden. Kalau bisa jangankan 335 triliun, kalau bisa 500 triliun anggaran buat MBG. Karena success story ini nggak muncul, sehingga yang muncul adalah resistensi, bully-bulian, dan kritik-kritik. Saya termasuk yang beruntung. Karena Januari tahun lalu ketemu Pak Prabowo, ikut bertemu dengan beberapa teman, menjelaskan semua latar belakang dan arah dari kebijakan ini, sehingga kadang-kadang memang terasa lucu ketika orang mempersoalkannya, perasaan tidak begini gitu. Tapi memang betul, pemerintah harus tidak boleh lelah untuk menjelaskan itu ke publik, sehingga mereka bisa ikut mensupport kebijakannya. Kan MBG itu sederhana, Bang. Butuh telur banyak. Betul. Butuh daging banyak. Butuh sayur. Butuh sayur banyak. Butuh beras. Nah, tapi kan jangan sampai kita tanya ke pasar-pasar tradisional, nggak ada yang beli tuh kita barang. Kan capek juga, Bang. Padahal tujuan dari MBG itu supaya tidak ada pemain besar yang memonopoli semua supply. Mulai dari beras, mulai dari telur. Jadi yang diberdayakan itu adalah pasar-pasar lokal, tradisional, yang bukanya dari jam 2 pagi sampai siang karena nggak laku dagangannya. Nah, yang kita harapkan kalau itu yang muncul, ini bisa menjadi inovasi baru loh, Bang, bagi negara kita. MBG itu bisa menjadi inovasi baru. Mungkin kita tidak akan seperti Korea Selatan. Di zamannya Park Chung-hee, ada Samsung, ada LG, karena di situ industrialisasi. Tapi kalau diseriusin MBG, menurut saya, bisa menjadi sesuatu yang baru, inovasinya. Apa inovasinya, Bang? Pasar tradisional terberdayakan. Petani-petani itu terberdayakan. Yang sayur lah, yang baik. Kan itu inovasi. Inovasi itu adalah engagement yang selama ini tidak tersentuh, tapi dia menjadi support bagi ekonomi. Termasuk juga soal Koperasi Desa Merah Putih, Bang. Kan sederhana kok Koperasi Desa Merah Putih. Kan ingin menciptakan ekosistem ekonomi di desa-desa. Saya orang kampung lama, Bang. Suka pulang lah. Sama, Mas. Kalau lagi punya ongkos pulang, Bang. Kan seneng kalau misalnya nih, hasil padi, hasil tembakau ada yang beli, namanya Koperasi Desa Merah Putih. Bukan dijual ke tengkolak-tengkolak yang harganya naudzubillah min dzalik. Bahkan ada yang mengijonkan duluan. Nah, itulah yang saya sebut. Gagasan ini dari dulu saya dukung, Bang. MBG, Koperasi Desa Merah Putih, Kampung Nelayan, kemudian juga Sekolah Rakyat. Meski kita tidak bisa menutup mata. Success story-nya belum ada. Praksis-praksisnya ada. Makanya kalau kita menggunakan bahasanya Karl Marx, ide besar itu butuh kaki-kaki kokoh yang ada di bawah. Oh, yang perlu dipersoalkan kaki-kaki kokohnya nih. Jangan sampai melahirkan oligarki baru.